Halo para pencinta anime dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Membahas soal kekuatan pastilah sangat menarik, mengingat pada anime One Piece sangat banyak sekali kekuatan besar yang diperlihatkan. Tetapi dalam kisahnya kekuatan dari buah iblis masih bisa dimaksimalkan lagi, yaitu dengan masuk ke mode terkuat atau mode awakening. Di animenya karakter yang masuk dalam mode tersebut sangat sedikit dan hanya beberapa yang kita ketahui. Seperti biasa, sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut karakter dengan buah iblis awakening versi reanime. Pertama, binatang buas Impel Down. Kita mulai dari binatang buas selaku penjaga tahanan di Impel Down. Mereka adalah Myroniceros, Minokoala, Minozebra, dan Minotaurus. Diperlihatkan kalau mereka pengguna buah iblis tipe Zoan. Tak banyak diketahui kisah dari mereka, tetapi dikatakan kalau penjaga tersebut sudah memasuki mode awakening. Kenapa bisa dikatakan begitu? Lantaran untuk segi kekuatan dari binatang buas tak seharusnya sekuat itu. Menariknya, jika sudah masuk ke dalam mode tersebut, bisa dipastikan dengan mudah menyembuhkan diri dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan Chopper yang cukup lama dalam penyembuhan, meski hanya begitu saja kekuatan yang diperlihatkan, tetapi penjaga tersebut sangat ditakuti oleh para tahanan 1-5, yang berarti memang sangat kuat dan mengerikan. Kedua adalah Crocodile. Krokodil yang merupakan orang pertama di anime One Piece ini memperlihatkan memasuki mode awakening, dan itu terbukti dari kata-katanya sendiri saat melawan Luffy. Bahwa ada titik puncak dari kekuatan buah iblis tersebut, itu terbukti darinya yang bisa membuat pasir dimanapun berada, yang artinya bisa memanipulasi semuanya menjadi pasir. Oleh sebab itu, Luffy yang belum mengetahui apapun dengan awakening hampir terbunuh olehnya hingga 2 kali. Dengan kekuatan tersebut juga krokodil sangat disegani oleh bajak laut maupun pemerintahan. Karena ia bisa menyerap semuanya menjadi pasir, tak terkecuali dengan manusia, walau dikatakan hanya menyerap air dalam tubuh saja. Demikian pula dengan kekuatan besar tersebut pastinya juga memiliki kelemahan, yakni akan lemah melawan air mengingat itu adalah pasir. Ketiga adalah Diamante. Diamante adalah salah satu eksekutif terkuat pada keluarga Don Quixote. Diketahui ia juga bisa memanipulasi kain menjadi besi lantaran ia memakan buah iblis Hiranomi. Pastinya dengan kekuatan tersebut ia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya, bahkan orang sekuat Kairos kesusahan melawannya. Kenapa Kairos yang kuat itu bisa kewalahan? Lantaran Diamante sudah masuk ke dalam mode awakening. Dan itu terbukti darinya yang bisa membuat dataran istana menjadi gelombang. Tak hanya itu saja, ia juga bisa membuat seluruh kain dan kertas menjadi besi seperti yang diinginkannya. Keempat adalah Magellan, manusia racun. Mungkin itu adalah nama yang tepat untuk Magellan, mengingat lagi dalam ceritanya ia adalah pemakan buah iblis dengan kekuatan racun. Pertama kali diperlihatkan ia adalah orang sipir dari Impel Down yang tugasnya adalah menjaga keseluruhan tahanan dari atas sampai bawah. Dikatakan juga tidak ada satupun yang bisa lepas darinya, tak terkecuali Seryu yang juga kepala sipir. Dari situ saja kekuatan yang ditunjukkan sudah sangat mengerikan. Mengerikannya lagi, Magellan juga sudah masuk mode awakening, yakni saat bertarungan kejar-kejaran dengan Luffy dan lainnya. Magellan yang mulai marah pun masuk ke dalam mode tersebut. Saat itu awalnya racun yang berwarna biru berubah menjadi merah pekat, yang berarti racunnya juga semakin mematikan. Yang mengerikannya lagi, jika terkena racun itu walau sedikit, maka racun itu bisa menyebar ke seluruh tubuh dan tentunya juga bisa menular. Sejauh ini hanya itu saja yang diperlihatkan, lantaran belum dijelaskan lebih jauh lagi tentang karakter ini. Kelima adalah Don Quixote Doflamingo. Doflamingo adalah mantan dari anggota Shichibukai pemerintahan, yang dulunya juga sering dikenal dengan Joker di dunia bawah, sekaligus raja dari Dressrosa.
Dengan posisinya yang seperti itu pastinya dia adalah orang yang kuat, tetapi sebenarnya dulu ia adalah anak biasa-biasa saja yang berasal dari Tenryubito. Nahasnya ia mengalami peristiwa yang tragis dalam hidupnya, dengan demikian ia sangat membenci manusia maupun Tenryubito. Lalu ia tumbuh menjadi kuat dengan kekuatan buah iblis yang tergolong lemah, yaitu bisa memanipulasi benang. Tetapi meski bukan kekuatan yang spesial, namun Dovi bisa melihat kekuatan sejati dari buah iblis tersebut, dan itu adalah awakening. Sebelum masuk ke dalam mode awakening, bisa dikatakan sudah sangat kuat dan tak tertandingi, mengingat benang yang diciptakan setara dengan besi yang tak tertembus, yang artinya memang sangat kuat. Tetapi jika ia sudah masuk ke dalam mode awakening, maka benangnya tersebut akan semakin kuat dan tajam. Pastinya yang tak kalah menyeramkan, yaitu bisa memunculkan benang dari segala sesuatu. Dengan kekuatan tersebut juga, Luffy yang sudah masuk Gear 4 harus lebih lama lagi menahan rasa sakit. Tetapi Luffy yang sudah masuk dalam mode tersebut masih kalah dengan Gear 4 dari Luffy yang sangat brutal. Keenam adalah Katakuri. Berikutnya adalah salah satu komandan terkuat dari Yonko Big Mom. Ia adalah Charlotte Katakuri. Pertama kali muncul dalam ceritanya mengejutkan para fans lantaran kekuatannya hampir sama dengan buah iblis dari Luffy, yaitu Gomu Gomu no Mi. Bedanya miliknya adalah Mochi Mochi no Mi, yang mana ia bisa memanipulasi mochi menjadi apapun. Perbedaannya dari Luffy yakni milik Katakuri sudah masuk awakening. Diketahui ia bisa merubah mochi dimanapun berada seperti dari udara dan lainnya. Jadi bisa dikatakan bisa menyerang melewati apapun, apalagi ditambah dengan kekuatan haki. Namun bukan itu saja yang membuat karakter ini sangat kuat, tetapi 3 haki tingkat tinggi yang dimilikinya. Bahkan dengan kemampuannya itu, Luffy hampir tidak bisa berkutik di hadapannya. Ketujuh adalah Marco. Karakter yang satu ini merupakan komandan terkuat dalam bajak laut Shirahoge, yang kini bounty terbaru darinya mencapai 1,3 miliar berry. Digadang-gadang bounty Marco adalah bounty tertinggi dalam komandan yang ada di dalam dunia One Piece. Tetapi itu belum pasti, karena ada satu orang lagi yang dikatakan hampir memiliki bounty yang lebih tinggi, yaitu King dari bajak laut Kaido. Akan tetapi sejauh ini belum diperlihatkan lebih detail tentangnya. Berbicara soal kekuatan dari Marco, pasti kalian sangat mengetahuinya, dikarenakan dalam pertarungan bersejarah Marineford, Marco adalah salah satu karakter yang paling menonjol. Kabar beredar dikatakan kalau Marco sudah memasuki mode awakening, namun itu belum pasti kejelasannya. Tetapi ada salah satu keanehan saat melawan Big Mom dan saat diserang Prometheus, yakni api birunya tersebut bisa melukai Prometheus. Padahal dikatakan kalau api biru dari Marco tidak bisa menyerang. Dari situ ada kecenderungan kalau Marco sudah memasuki mode awakening. Tak hanya itu saja, Marco juga bisa menyembuhkan orang lain yang tempo dulu hanya bisa menyembuhkan dirinya saja. Jadi kesimpulannya ini hanya sebatas opini dari kabar yang beredar lantaran Oda belum mengkonfirmasi hal tersebut. Kedelapan adalah Aikano dan Aokiji. Mereka berdua adalah 2 pilar penting dari angkatan laut, yang juga memiliki buah iblis yang langka, yaitu Magma Akainu dan CS Aokiji. Sebelumnya karakter ini terlihat sudah mengerikan dari awal karena buah iblisnya yang mematikan dan sangat dahsyat. Tentunya hal itu saja sudah membuat bajak laut enggan melawannya. Tapi kekuatan dari mereka tidak berhenti begitu saja. Bagaimana tidak, saat pertarungan memperebutkan Fleet Admiral, mereka berdua harus bertarung. Di situ pula bisa dikatakan kalau Aokiji dan Akainu sudah masuk mode awakening, dan itu terbukti dari pulau itu yang menjadi es dan magma secara permanen. Padahal seharusnya tidak bisa seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang diketahui hingga saat ini dari kekuatan Aokiji dan Akainu. Pastinya berikutnya akan lebih kuat lagi lantaran Aokiji sudah keluar dari angkatan laut. Kesembilan adalah Kaido. Baru-baru ini karakter Yonko yang satu ini diperlihatkan. Ia adalah ketua dari bajak laut buas, yaitu Kaido. Seperti pada cerita, orang ini sangat kuat walaupun belum menggunakan buah iblis. Dan itu terbukti dari dirinya yang mencoba bunuh diri tapi gagal. Entah kenapa ia melakukan hal itu, pastinya itu adalah hal yang berarti baginya.
Buah yang dimakannya adalah Mythical Zoan, yaitu Uonomi, yang mana ia bisa berubah bentuknya seperti naga. Tapi nyatanya bukan naga melainkan ikan. Konon katanya dalam legenda Cina ada sebuah ikan koi yang berevolusi menjadi naga setelah melalui beberapa syarat dan ketentuan. Jadi bisa dikatakan kalau sebenarnya wujud dari Kaido adalah ikan yang kemudian berevolusi ke bentuk naga, yang artinya Kaido sudah masuk dalam mode Awakening. Satu hal yang pasti, jika buah iblis tipe Zoan Awakening bisa memulihkan diri, dan itu terbukti dari perkara dari Crocodile. Dari situ bisa disimpulkan kalau Kaido tidak mati-mati sampai sekarang mungkin karena hal itu. Tetapi itu hanya opini dari kabar yang beredar. Mengingat lagi belum dikonfirmasi yang sebenarnya oleh Oda Sensei. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Reanime.